dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang melayang cepat bagaikan berenang, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, dan demi malaikat yang mengatur urusan. Pada hari ketika tiupan sangkakala pertama mengguncang, disusul tiupan kedua yang mengikutinya. Pada saat itu, hati manusia diliputi rasa takut, pandangan mereka tunduk hina. Mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan seperti semula? Apakah setelah kita menjadi tulang belulang yang hancur, kita akan hidup kembali? Mereka berkata, kalau begitu, itu benar-benar suatu pengembalian yang merugikan. Namun, sesungguhnya, hanya dengan satu tiupan saja, tiba-tiba mereka sudah berada di permukaan bumi. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci? Sua, Allah berfirman, pergilah engkau kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas. Katakanlah kepadanya, adakah keinginan bagimu untuk menyucikan diri? Aku akan menunjukkan kepadamu jalan menuju Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Maka Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Ia berpaling seraya berusaha melawan. Lalu ia mengumpulkan pengikutnya, lalu berseru dan berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menimpakan kepadanya azab di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, pada peristiwa itu, terdapat pelajaran bagi siapa yang takut kepada Allah. Apakah penciptaanmu lebih sulit, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap dan siangnya terang benderang. Setelah itu, bumi dia hamparkan, daripadanya dia pancarkan mata airnya, dan dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia tegakkan dengan kukuh. Semua itu untuk kesenanganmu dan ternak-ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat datang, pada hari itu manusia teringat apa yang telah ia kerjakan, dan neraka diperlihatkan dengan jelas bagi siapa yang melihat. Maka, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mencintai kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Tetapi orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau menyebutkannya? Kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Maka pada hari ketika mereka melihat kiamat itu, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia, melainkan hanya satu sore atau satu pagi. Demikianlah terjemahan surah An-Naziat, sebuah surah yang penuh peringatan, sekaligus pengingat bagi kita semua tentang kehidupan
setelah mati, tentang hari kebangkitan, dan tentang betapa singkatnya kita tinggal di dunia. Saudaraku, surah ini seolah mengajak kita berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah benar-benar menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah bersyukur atas kesempatan yang masih Allah beri hari ini? Ataukah kita justru terlena oleh dunia hingga lupa bahwa perjalanan ini akan berakhir? Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita mungkin merasa panjang, namun di hadapan Allah, ia seperti satu sore atau satu pagi saja. Karena itu, mari kita renungkan. Selama kita masih diberi hidup, apa yang sudah kita lakukan untuk bekal pulang nanti? Saudaraku, setelah mendengar terjemahan surah An-Naziat, kita diajak untuk merenung lebih dalam. Surah ini tidak hanya bercerita tentang malaikat, tentang kematian, dan tentang hari kebangkitan. Surah ini juga mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Seakan-akan hanya satu sore atau satu pagi saja, begitu cepat, begitu singkat, dan seringkali kita terlupa seolah hidup ini panjang dan tidak berujung. Padahal, setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju akhir. Setiap langkah adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan setiap tarikan napas adalah nikmat yang suatu saat akan berhenti. Saudaraku, mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan hidup ini untuk hal-hal yang bermanfaat? Ataukah kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa menyiapkan bekal untuk akhirat? Banyak dari kita menunda kebaikan. Kita berkata, nanti saja, ketika aku sudah tua, aku akan lebih dekat dengan Allah. Namun, siapa yang bisa menjamin kita akan sampai pada masa tua itu? Siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita masih akan bangun, masih bisa bernapas, masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai? Perenungan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini singkat, bahwa kesempatan yang kita punya hari ini adalah hadiah, dan bahwa sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang dipenuhi dengan syukur dan amal baik. Saudaraku, surah An-Naziat juga mengingatkan kita pada kisah Fir'aun, seorang raja yang begitu sombong, yang berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Namun pada akhirnya, ia binasa. Ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa kesombongan hanya akan membawa pada kehancuran, sedangkan kerendahan hati, syukur, dan ketakwaan akan membawa kita pada keselamatan. Maka, mari kita belajar. Tidak ada alasan untuk menunda kebaikan. Tidak ada alasan untuk menunda rasa syukur. Hari ini, saat kita masih hidup, saat kita masih bisa bernafas, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Bersyukur atas nikmat yang sederhana, menyayangi keluarga yang masih membersamai, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan yang terpenting, mendekat kepada Allah, Sang Pemilik hidup. Saudaraku, hidup ini mungkin melelahkan. Ada ujian, ada kesedihan, ada kegagalan. Tetapi yakinlah, semua itu sementara. Semua itu adalah jalan untuk menguatkan kita. Dan jika hati terasa berat, mari kembali mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang.